Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama sekalian dengan saya Setiawan Priyana. Hari ini saya akan berceramah dhamma tentang hukum karma dan pandemi. Seperti diketahui, saat ini wabah COVID-19 sedang melanda ke dunia. Pandemi melanda dunia. Banyak orang terkena virus COVID-19, banyak juga yang sampai meninggal. Benar-benar wabah yang sangat mengerikan. Dan pada saat wabah ini sedang mewabah, ya, virus ini sedang mewabah, ternyata di berbagai grup ada viral sebuah gambar Buddha dengan tulisan, "Jangan takut dengan apa yang kau lakukan. Kamu tidak akan menerima karma yang bukan merupakan bagian dirimu." Jadi ini viral sekali, di mana-mana bermunculan kata-kata tersebut berserta gambar Buddha. Jadi seakan-akan ini benar-benar diucapkan oleh Buddha. Padahal sesungguhnya karma tidaklah sesederhana itu. Buddha mengajarkan karma secara mendetail. Ya. Dan rasanya beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Seperti kita ketahui, kita hidup bukan hanya di saat sekarang. Ada kehidupan yang lampau. Banyak sekali kehidupan yang telah kita lalui. Ya. Dan setiap kehidupan kita melakukan banyak karma. Entah karma baik ataupun karma buruk. Ya. Dan karma-karma tersebut bisa berbuah di kehidupan yang sekarang. Jadi kita lakukannya di kehidupan yang entah kapan, beberapa kehidupan yang lalu, atau satu kehidupan yang lalu, tapi kita baru terima buah karmanya di kehidupan yang sekarang. Jadi, oleh karena itu kita sering lihat ada orang yang seringkali melakukan kejahatan, karma buruk dilakukan olehnya, bahkan mungkin tidak pernah melakukan kebajikan, tetapi ia terlihat hidup senang. Ini kenapa? Ya, karena menerima buah karma baik dari kehidupannya yang lampau. Demikian juga orang yang berbuat kebajikan, berbuat baik, jujur, tidak pernah membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, tetapi hidupnya menderita. Kenapa? Ya, sama juga. Ia sedang menerima buah karma dari penghidupannya yang lalu. Ya, jadi ada karma di kehidupan yang sekarang, ada karma di penghidupan yang lampau.
Karma itu berarti sebetulnya adalah berarti perbuatan. Ya, perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sekarang bisa berbuah di kehidupan sekarang, bisa berbuah di kehidupan yang akan datang. Ya, demikian juga karma atau perbuatan di kehidupan yang lampau berbuah di kehidupan yang sekarang atau mungkin di kehidupan yang akan datang. Selain itu, Buddha juga mengajarkan ada hukum-hukum alam selain hukum karma yang berlaku, yang bisa menimpa kepada kita semua. Jadi bukan hanya hukum karma, ada hukum alam yang lainnya. Ya, baiklah kita melihat karma secara fungsinya. Karma secara fungsinya dibagi menjadi empat bagian, ya, yaitu yang ke-1 adalah karma penerus, yang kedua karma penguat, yang ketiga karma pelemah, yang keempat adalah karma penghancur. Karma penerus adalah buah karma yang kita terima ya pada saat kita dilahirkan atau pada saat masa kehidupan ini sedang berlangsung. Oleh karena itu, jangan heran ada anak yang dilahirkan cantik, tapi ada anak yang dilahirkan buruk rupa. Ada anak yang dilahirkan sebagai anak orang kaya, tetapi ada anak yang dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Di kolong jembatan misalnya. Ada anak yang kemudian hidupnya berpengaruh. Ya, tapi ada juga yang tidak punya pengaruh, tidak punya wibawa. Ada orang yang hidupnya selalu sehat. Ada orang yang selalu hidupnya berpenyakitan, sakit melulu. Ya, tapi ada juga orang yang umurnya panjang sampai umur 100 atau lebih. Tapi ada orang yang umurnya pendek. Hanya mungkin sampai ya masa remaja atau dewasa, ya, tidak bisa mencapai umur 50, apalagi 100. Ya, ini juga dijelaskan dalam Culakama Wibangga Sutta. Ya, mengapa demikian? Apa yang terjadi? Ya, kenapa bisa dilahirkan berbeda-beda? Ya, itu Buddha menjelaskan sebab musababnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, itu di kehidupan dan itu karma penerus yang menentukan atau patisandi, ya, patisandi karma. Dan kemudian, ya, Buddha juga tidak mengatakan bahwa yang terjadi tersebut adalah sebagai takdir atau sebagai nasib yang tidak bisa berubah. Ya, ada karma lain yang bisa merubah itu semua. Ya. Oleh karena itu Buddha mengajarkan ada selain karma penerus, ada karma penguat. Karena disebut karma penguat misalnya adalah dilahirkan sebagai seorang yang miskin, ya, buruk rupa, bodoh, ya. Tapi kemudian dalam hidupnya ia selalu melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan kebajikan. Mungkin ia merampok, mencuri, membunuh, dan kejahatan-kejahatan yang lain dilakukan olehnya. Dengan demikian, ia memperkuat buah karma yang diterimanya. Karma buruk yang diterimanya di kehidupan yang sekarang, yaitu dilahirkan menderita, diperpanjang penderitaannya. Dan
ia diperkuat ya, karma buruknya diperkuat, diperpanjang. Demikian juga ya, kalau ia dilahirkan sebagai di keluarga yang kaya, pintar, cantik, berwibawa, pintar bergaul, sebagainya ya. Kemudian selama hidupnya ia selalu melakukan kebajikan. Walaupun ia seorang kaya, ya, ia tetap berdana, mendermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita, yang kelaparan. Ya, ia tidak kikir, ya, ia tidak melekat pada hartanya. Dengan demikian, ia memperkuat buah karmanya yang ia terima sekarang sebagai buah karma yang baik. Diperpanjang buah karmanya. Dan ia juga kalau meninggal juga akan dilahirkan di alam surga atau dilahirkan di alam yang memberikannya kebahagiaan. Ya. Bagaimana dengan karma pelemah? Karma pelemah tentu saja sebaliknya. Ya, ia dilahirkan menderita, tapi selama hidupnya walaupun ia menderita, ia bertekad tidak pernah mau melakukan kejahatan, tidak pernah mau mencuri, tidak pernah mau berbohong, ya, dan ia menolong orang, tetap berusaha dan lain sebagainya, sehingga ya karma buruk yang diterimanya menjadi semakin lemah. Mungkin masanya menjadi lebih pendek, ya, dan setelah masanya berakhir berbuahlah karma baiknya. Ya, demikian juga kalau ia dilahirkan di keluarga yang baik, pintar, cantik, tetapi kemudian hidup mungkin dalam pergaulan yang salah, ya, ia mengenal judi, mengenal kehidupan malam, dan mengenal narkoba, sehingga akhirnya ya mencuri, merampok, memperkosa, dan kejahatan-kejahatan lain dilakukan olehnya. Dengan demikian, ia memperlemah buah karma baik yang diterimanya saat sekarang. Ya, jadi karma baiknya mungkin jadi pendek dan akhirnya bisa berubah menjadi karma buruk yang berbuah. Misalnya ia tertangkap, penjara, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana sekarang dengan karma penghancur? Karma penghancur bisa saja dilakukan, kita melakukan suatu karma baik yang begitu hebatnya, sehingga karma buruk yang sedang kita terima pada saat ini stop, ya, dan langsung berbuah karma baik. Ya. Jadi bisa juga karma baik yang sedang berbuah, tapi kemudian kita melakukan kejahatan yang sangat besar, ya, sangat besar, sehingga langsung berbuah dan karma baiknya stop, berbuah menjadi karma buruk. Jadi itu dihancurkan karma yang sedang berlangsung dan berbuahlah karma yang sebaliknya. Untuk karma-karma ini, ya, misalnya karma penghancur, ya, bisa saja ya, bukan karena perbuatan kita. Seperti tadi dikatakan ada hukum alam yang lainnya yang bisa mempengaruhi kita, bisa terjadi pada diri kita. Ya, seperti misalnya bencana alam. Anda ingat tahun 2004 kita tsunami, ya, di Sumatera Utara atau di Aceh begitu besarnya sehingga sekitar 200.000 orang meninggal. Bukan hanya itu, Aceh, sebagian besar Aceh hancur. Banyak orang kehilangan rumahnya.
banyak kehilangan anggota keluarganya. Jadi itu adalah karma penghancur yang berlaku karena hukum alam. Ya, terjadi bencana alam. Bisa juga bukan karena bencana alam, bukan karena tsunami, bukan karena gempa dan sebagainya, tapi karena kecerobohan. Apakah kecerobohan diri sendiri ataukah kecerobohan yang dilakukan oleh orang lain? Yang dilakukan oleh diri sendiri, misalnya ya kita mabuk kemudian kita mengemudi kendaraan. Udah mabuk, ingatannya kurang bagus, kesadarannya kurang bagus, ya. Kendaraannya dilarikan dengan begitu cepatnya. Apakah naik motor ataukah naik mobil, sehingga akhirnya terjatuh atau tertabrak atau menabrak. Mungkin menabrak pohon, menabrak tiang, sehingga akhirnya ya terjadi sesuatu yang merubah karmanya, menghancurkan karma yang sedang berbuah. Mungkin saja tadinya ia seorang yang gagah, tiba-tiba kakinya hilang satu, ya, atau ini mungkin juga hartanya habis dan lain sebagainya, ya, karena ia tidak bisa lagi bekerja dan sebagainya, ya. Tapi bisa juga karena kecerobohan orang lain. Kita sedang berjalan di pinggir jalan dengan santainya, tiba-tiba ada kendaraan yang dikendarai oleh orang mabuk. Orang ini tidak bisa menguasai mobilnya dan menabrak orang-orang yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Akibatnya mungkin kita menjadi cacat, ya, tidak bisa menggerakkan kaki dan tangan lagi, ya, atau kehilangan kaki dan kehilangan tangan itu bukan karena perbuatan kita, ya, tapi karena kecerobohan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, pada saat pandemi sekarang, apabila kita tidak melindungi diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan aturan dari pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah, kita keluar rumah tidak pakai masker, kita tetap pergi ke tempat kerumunan orang banyak, ya, kita tidak mencuci tangan, ya, kita tidak stay at home, ya, tetap aja seperti tidak ada pandemi, tidak ada virus, kita beranggapan tidak akan sesuatu yang terjadi yang bukan bagian dari karmamu. Jadi kita memberanikan diri, ya, yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Sampai akhirnya terjadi sesuatu, ya, dan kita terkena infeksi virus COVID-19. Kalau umurnya seperti saya, udah hampir 70 tahun, tentunya begitu kena, kemungkinan untuk diselamatkan sangat kecil. Tapi kalau Anda mungkin masih muda, masih gagah, masih bisa selamat. Ya, mungkin dengan pengobatan, dengan isolasi, dengan apa, tetap bisa. Tapi untuk manula, ya, manula itu banyak orang manula yang tidak selamat, ya. Jadi itu juga termasuk kecerobohan sehingga bisa karena kecerobohan diri sendiri sehingga bisa mendapatkan karma penghancur. Ya, jadi Buddha mengajarkan lindungilah diri sendiri, ya, jangan dikit-dikit karma, jangan yakin bahwa Buddha akan melindungi kita, Avalokitesvara akan melindungi kita, ya, tapi kita masuk ke tempat daerah virus yang berkembang, ya. Kalau begitu
kita sebetulnya mencari mati sendiri. Ya. Di dalam sedekah sutta, ya, Buddha memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang, ya, akrobat bambu. Ya. Satu orang melakukan akrobat bambu, kemudian ia berkata kepada asistennya, "Ayo, naiklah ke pundakku. Kita melakukan akrobat bambu. Nanti aku akan melindungi kamu dan kamu melindungi aku dari atas." Lalu muridnya berkata, "Bukan demikian caranya, guru. Ya. Aku melindungi diriku sendiri dan guru melindungi diri sendiri. Dengan demikian kita akan saling melindungi." Jadi Buddha mengatakan, ya, kita lindungi diri kita sendiri, maka kita juga melindungi orang lain. Kita melindungi orang lain, maka kita melindungi diri sendiri. Bagaimana melindungi diri sendiri? Dengan mengembangkan hidup berkesadaran. Dengan praktek hidup berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu hidup eling. Dengan selalu hidup eling, hidup berkesadaran, ya, maka kita melindungi diri sendiri. Tidak akan ceroboh, tidak akan menentang bahaya, ya. Bagaimana melindungi orang lain lalu melindungi diri sendiri? Melindungi orang lain dan melindungi diri sendiri, ya. Melindungi orang lain adalah dengan satu, kembangkan santi, kesabaran. Dua, kembangkan metta, cinta kasih. Tiga, ya, tidak menyakiti siapapun, makhluk apapun. Keempat, ya, kita peduli pada orang lain. Dengan demikian kita melindungi orang lain dan juga melindungi diri sendiri. Ya. Kemudian ada satu kisah lagi, ya, yang disampaikan oleh Buddha, ya. Ada tercantum dalam kitab Dhammapada, yaitu kisah Mahadana. Mahadana adalah seorang saudagar, seorang pedagang. Ya. Suatu kali ia ingin berdagang ke daerah lain. Ia membawa 500 kereta berisi hartanya yang akan didagang. Dan ia juga mengajak para biku untuk bersama-sama berangkatnya. 500 biku, ya, 500 biku diajaknya bersama-sama untuk menuju ke daerah lain. Ia berjanji akan berdana makan pada para biku setiap hari selama perjalanan. Ya, demikianlah mereka berangkat pada suatu tempat di tepi sebuah hutan. Ya, ia kemudian berkata, "Kita istirahat dulu. Kita tidak melanjutkan perjalanan, tidak masuk ke dalam hutan. Kita lihat yang daerah yang aman. Ya, daerahnya aman, kita lihat aman baru kita melewati hutan ini." Dan sebetulnya para perampok, ada 500 perampok sudah mendengar saudagar ini akan berpergian membawa barang dagangannya. Mereka sudah menunggu di dalam hutan, ingin merampok pedagang, ingin merampok Mahadana. Ya. Mahadana kemudian mengutus anak buahnya untuk cari tahu keadaan dalam hutan. Anak buahnya kembali dan melapor kepada Mahadana, "Tuan,
di dalam hutan ada perampok sedang menunggu kita, 500 perampok. Jadi kita tidak bisa masuk ke situ. Masuk ke hutan sama juga kita mencari mati. Oh ya, kalau begitu kita tinggal di sini dulu. Ia tinggal di desa di tepi hutan, tidak melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, sini tidak aman, ia mau kembali saja ke kampung halamannya. Ya, para perampok juga mata-matanya melapor, ini pedagang akan kembali ke rumahnya. Perampok kemudian dengan diam-diam pergi ke jalan di tempat yang akan dilalui oleh pedagang tersebut. Mata-mata pedagang juga sama melaporkan ya bahwa perampok sudah berpindah tempat dan menunggu di jalan tempat menuju ke kota kelahiran ya atau tempat tinggal Mahadana. Mahadana kemudian memutuskan, udahlah kita tinggal di kota ini saja, tidak lanjutkan perjalanan. Ya, di desa di pinggir hutan itu mereka tinggal dan mereka berdagang di desa tersebut. Mungkin tidak seramai di kota yang akan dituju, ya, tetapi mereka merasa aman, ya, dan para perampok tetap menunggu di dalam hutan. Ya. Akhirnya para biku tentunya ya menunggu juga untuk apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke wihara. Menemui Buddha, mereka kemudian lapor ya apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Mahadana, ya seorang pedagang yang kemudian menunggu di desa di tepi hutan, tidak melanjutkan perjalanan dan tidak bisa kembali juga. Buddha memuji sikap dan langkah yang diambil oleh pedagang tersebut. Kemudian Buddha mengatakan sesuai seperti yang tertulis di kitab Dhammapada ayat 123. Demikianlah wahai para biku, bagaikan seorang pedagang membawa harta dagangannya dengan sedikit pengawal, tidak menempuh melalui jalan yang ada bahaya. Demikian juga kalian semua, ya, janganlah ya, menempuh bahaya. Ya. Apabila ingin menghindari kematian, hindarilah bahaya, hindarilah racun. Kalau saat ini mungkin cocoknya hindarilah tempat-tempat yang penuh dengan virus, ya, COVID-19, pandemi sedang merajalela. Pemerintah kita menganjurkan supaya kita stay at home. Berdiamlah di rumah. Work from home. Bekerjalah dari rumah. Ya. Sampai pandemi berakhir. Ya, jangan menempuh bahaya, jangan berpikir bahwa ya tidak akan terjadi sesuatu yang bukan karmamu. Ya, satu kita harus melindungi diri, yang kedua kita harus tahu ada bahaya atau tidak. Kalau ada bahaya, kita jangan menentang bahaya tersebut. Ya, jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan saat ini, yaitu tentang hukum karma dan pandemi, serta bagaimana sikap kita menghadapi pandemi yang benar-benar meluas ke berbagai negara di dunia ini. Semoga pandemi bisa berakhir dan semoga kita semua bisa
selamat bebas dari virus yang sangat mematikan ini. Ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.